persiapan itu. Cuma saya tambahkan mengamankan logistik pangan tidak hanya di masa pandemi COVID, tapi di masa dan pasca. Karena ini penting sekali untuk kita bahas. Tentu saya ingin mengharapkan banyak masukan dari kawan-kawan. Terima kasih juga yang sudah hadir pada hari ini. Catatan saya ada sekitar lebih dari 200 orang ya yang ikut ya. Hebat juga ini. Baik, lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pandemi COVID, ini kita ada dua klasifikasi, potensial loser dan potensial winner. Kita tahu semua yang namanya potensial loser itu pariwisata jelas, recovery juga susah itu, konstruksi pun demikian, transportasi juga bergerak, pertambangan, keuangan, dan otomotif. Sedangkan yang potensial winner, ini ada kemungkinan menjadi pemenang, ini adalah tekstil. Jadi ada pabrik-pabrik masker baru rupanya, kimia, farmasi, kesehatan juga jadi winner. Sekarang obat aja, vitamin aja dimakan. Kemudian makanan minuman ini pasti menjadi winner juga karena orang nggak takut sekali, imunnya kurang, jadi selalu makan yang banyak dan milih makannya. Elektronik, jasa komunikasi pasti menjadi pemenang. Hari ini kita membuat elektronik dan jasa komunikasi menjadi pemenang. Saya dengar tingkat 1000% ini, Pak. Kemudian jasa logistik, ini juga seharusnya menjadi pemenang. Nah, pertanyaan kita ada di mana? Pertanyaan kita itu ada di dua-duanya. Bisa loser, bisa juga menjadi winner. Tentu bagaimana kita mengelolanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan tantangan ketahanan pangan kita di masa dan pasca COVID-19 ya. Bukan 10, 19. Yang pertama adalah dari sisi produksi. Produksi ini tentu akan terganggu karena preferensi konsumen berubah. Kita tahu bahwa COVID-19 ini kita akan kenali dia makin lama dia menjadi penyakit yang musiman. Sama halnya dengan sehingga perlu ada suatu tatanan kehidupan baru nanti. Tatanan kehidupan baru yang berdampingan dengan COVID. Kita sudah lama berdampingan dengan influenza. Kita sudah lama berdampingan dengan DBD. Tapi kita bisa menghindari itu karena kita punya tatanan kehidupan untuk menghindari itu. Sekarang kita mencoba melihat tatanan kehidupan baru kita. Untuk kita tidak terjangkit oleh COVID-19. Oleh karena itu, salah satu perubahan yang akan ada nanti adalah perubahan pola konsumsi. Produksi versus preferensi konsumen ini akan berubah. Yang kedua adalah konsumsi, tentu tidak hanya kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Saya dulu bangun tidur, minum kopi, berangkat kantor. Sekarang saya kalau nggak makan terus, saya takut. Mungkin semua orang akan melakukan itu. Itu makan harus ada sayurnya, harus komplit, sebagainya. Itu semuanya adalah karena kita masuk dalam tatanan kehidupan. Nah, itu distribusi antar provinsi dan antar pulau menjadi hambatan. Suka, tidak suka, mau tidak mau. Tadi Ibu Eva juga mengulas ini. PSBB ini, ya saya tidak menyalahkan PSBB harus dilakukan. Tapi dampak dari itu, ekor dari itu antar pulau. Nah, kemudian yang keempat, karena pola konsumsi berubah, kemudian kualitas yang dituntut masyarakat berubah, distribusi berubah. Harga ini berubah dengan kecenderungan yang suaranya di mute ya. Contoh misalnya harga gabah sekarang di petani jatuh, tapi harga beras tetap naik. Nah, pola-pola seperti ini akan berubah nanti. Tapi suatu saat akan settle down. Yang namanya selaras dengan tatanan kehidupan baru.
Nah, tadi Bu Eva sedikit menyinggung pasca COVID ini luar biasa, Bu. Jadi kita akan menghadapi kering. Kalau saya bisa simpulkan, di dalam kita menghadapi COVID-19 2020, luar biasa. Pertama, kita menghadapi COVID, inilah dampak-dampak. Yang kedua, kita menghadapi Lebaran dan Lebaran dan puasa dan Lebaran. Maka biasanya konsumsi meningkat. Konsumsi juga berubah. Dan pasca dari itu semua, kalau katakanlah jatuh itu bulan Juni ya, Mei kita Lebaran, Juni, akhir Juni kita mulai ramalan BMKG mulai kita sampai dengan nanti bulan Agustus. Nah, tentu harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk baik. Kalau saya paparkan mengenai prognosa kita, ketersediaan pangan kita bulan sampai dengan Juni aman. Sekarang ini kondisi aman. Blessing juga bagi kita semua di Indonesia bahwa bulan Mei, bulan April, Mei, Juni itu adalah bulan puncaknya panen. Panen padi ada di mana-mana, jagung di mana-mana, cabai di mana-mana, bawang di mana-mana. Sekarang ini kita mau menghadapi Lebaran nanti. Tentu ini merupakan suatu anugerah bagi kita. Tapi kita coba melihat kalau kita melihat sampai dengan bulan Juni 2020 ini semuanya sepertinya aman. Ada beberapa yang komoditas yang diimpor memang, tapi itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masuk gula pasir, bawang putih, daging. Nah, tapi kalau secara nasional kita melihatnya adalah aman. Tapi kalau kita melihat per provinsi, tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin. Secara nasional Pak Jokowi nggak meragukan produksi pangan kita mencukupi. Tetapi ketersediaan di tiap provinsi itu ada yang surplus dan ada yang defisit. Dan itu wajar, sangat wajar. Malaysia, Thailand, kemudian Amerika pun tidak semua provinsinya surplus. Ada provinsi yang surplus, ada negara bagian yang surplus, ada yang defisit. Dan kekuatannya di situ adalah bagaimana kekuatan ketersediaan di tiap-tiap provinsi ini terjadi. Oleh karena itu kita masuklah pada diskusi kita pada hari ini. Saya sangat senang kita mengambil topik bagaimana mengamankan, bagaimana kita bisa membawa produk dari daerah surplus ke daerah. Hambatan-hambatan apa yang kita punya sekarang? Apakah institusinya kita punya? Apakah sistemnya kita punya? Dan sebagainya. Nah, mari saya masuk di sana sekarang. Saya ambil contoh misalnya dalam kondisi sekarang ini untuk beras kita sangat aman. Beras sangat aman ketersediaannya di tiap-tiap provinsi, walaupun tidak semua provinsi surplus. Kenapa demikian? Karena kita punya lembaga yang sudah settle, yaitu Bulog punya kantor di provinsi, punya kantor di kabupaten. Mereka mengkalkulasi dan tiap-tiap kabupaten kemudian mengisi gudangnya di kabupaten. Ini aman. Begitu juga dengan minyak goreng. Sangat aman untuk Indonesia. Sangat aman karena ada institusi di sini Bulog juga main juga. Di samping juga para distributor. Tapi saya tidak melihat aman untuk cabai merah. Kalau saya gambarkan di sini warna merah adalah warna yang minus. Ya, ada yang harus dibawa dari Jawa Tengah ke beberapa provinsi, ada dari Sulawesi Selatan sampai ke Papua. Pertanyaannya, siapa yang harus membawa? Sementara ini Bapak Ibu sekalian, BKP yang bawa. BKP karena punya tugas satu-satunya adalah distribusi. Tapi kita tidak punya lembaga sekuat apa yang terjadi pada beras dan sekarang ini kami yang melakukan, kami mencoba mengkomunikasikan para gubernur, dan itu yakin saya dalam kondisi normal tanpa COVID-19, otomatis ini jalan. Cuma ada yang kakak. Karena pedangnya itu dengan sendirinya dia akan mengambil. Tapi karena COVID ini kemudian banyak sekali hambatan, jadi keengganan para pedagang untuk melakukannya sehingga terpaksa kita intervensi.
Berapa persen yang kita intervensi? Kira-kira tidak lebih dari 20%. Begitu juga dengan cabai rawit. Lanjut juga gambarannya seperti itu. Lebih ruwet lagi mengenai bawang merah. Bawang merah ini sentra kita sedikit, kebutuhannya seluruh Indonesia. Atau misalnya bawang merah di daerah Sumatera pun lebih banyak datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB. Itu semuanya. Kemudian telur ayam juga demikian. Ternyata tidak, walaupun ayam bisa hidup di mana-mana, ternyata ada kondisi yang memang defisit dan provinsi yang surplus. Secara nasional mencukupi, tapi kalau kita lihat ini berarti harus ada upaya kita. Dan lagi pertanyaan tadi adalah siapa yang melakukan. Nah, kembalilah kita kepada peraturan perundangannya. Ada Perpres 26 tahun 2012 sistem produksi nasional. Produksi kita tidak merata antar wilayah antar waktu, ya kita sadari itu, dan itu memang memungkinkan dan layak karena iklim dan sebagainya. Indonesia wilayahnya luas, 17.000 pulau, ini tentu tidak mudah, sehingga kita perlu memikirkan betul bagaimana sistem logistik teman, baik itu dalam masa COVID maupun pasca COVID. Pak Firdaus, saya terima kasih, beberapa kali kita interaksi dengan Pak Firdaus. Kita punya strategi pengembangan sistem logistik pangan nasional. Mungkin nanti bisa disempurnakan. Saya kembangkan lagi Pak Firdaus, dulu kita bicara menjadi 3 sistem, tapi saya menganggapnya ini kita harus masuk dalam 4 subsistem, yaitu yang saya tambahkan di situ adalah mendorong konsumsi pangan lokal pada subsistem yang keempat. Yang pertama adalah peningkatan produksi pada daerah-daerah yang defisit. Ini menjadi program kita, jadi penambahan area tanam baru pada daerah-daerah. Tidak harus itu menjadi surplus, tapi paling tidak itu mengurangi upaya kita distribusi. Kita tahu bahwa negara kita cukup luas, 17.000 pulau, tentunya tidak mudah. Kemudian perbaikan dari sistem distribusi, intinya adalah bagaimana kita menyederhanakan rantai pasok program kita, dan tentu ini akan mengkait dengan siapa yang akan mengelola atau kelembagaan. Di pihak lain yang keempat agak terpisah memang, tetapi ini menjadi bagian dari sistem logistik pangan, karena saya menganggapnya sistem logistik adalah sistem ketersediaan pangan. Di dalamnya termasuk ada distribusi. Nah, sistem ketersediaan ini salah satunya adalah mendorong konsumsi pangan lokal. Ya, kita mengembangkan pangan lokal. Jadi kalau setiap masyarakat itu mampu memproduksi pangannya sendiri, itu hal yang sederhana misalnya, maka dia tidak perlu ada kebutuhan logistik dari mana-mana. Saya heran, cabai itu di mana-mana tumbuh. Kalau bawang saya yakin ada beberapa daerah, tapi kalau cabai itu di mana-mana. Tapi cabai juga daerah minusnya banyak. Nah ini tentunya yang kita harus dorong adalah karena nanti ke depannya. Nah, saya masuk kepada kelembagaan nih. Mungkin nanti mau masukan kawan-kawan sekalian. Lembaga distribusi pangan sementara ini untuk beras dan minyak kita punya bulog. Saya nggak mau bahas. Tapi yang lainnya, siapa yang harus mengelola sebagai nasional hub? Siapa yang harus mengelola? Kami coba berpikir-pikir dan kami mengusulkan sebagai nasional hub yang ini tentu tugasnya adalah perdagangan antar provinsi antar pulau. Ini adalah BUMN. Saya nggak tahu BUMN-nya siapa. Tapi kita punya banyak BUMN yang nganggur yang bisa kita paksakan untuk melakukan ini. Kemudian regional food hub itu ada BUMD. Setiap provinsi punya BUMD yang dikendalikan oleh. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kami BKP ini berlaku kayak BUMN, tapi nggak boleh untung. Bedanya. Tapi kami berkomunikasi dengan BUMD. Jadi BUMD ini sebagai buyer pembelian komoditas antar provinsi. Contoh misalnya saya hubungkan BUMD di Pontianak untuk mengambil cabai dari Jawa Timur. BUMD di Aceh mengambil telur dari Sumatera Utara dan seterusnya. Itu kami coba komunikasinya seperti itu. Tapi pemikiran saya menginginkan adanya satu institusi yang kuat di sini, di mana BUMN-nya tentu doa pengendalian bersama antara Menteri BUMN, Kementan dan Kemendak, sedangkan BUMD-nya adalah. Saya contohkan ini
DKI Jakarta. DKI Jakarta itu punya namanya food station. Food station itu dikendalikan oleh 100% dikendalikan oleh gubernur. Tapi food station juga punya komunikasi dengan BUMN, Bulog untuk beras dan juga minyak goreng. Tentu hal seperti ini akan bisa terjadi untuk beberapa provinsi. Saya sudah mencoba ini untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pontianak, dan Maluku Utara. Mudah-mudahan itu bisa terus berkembang nanti. Ada skema-skema di sana yang saya coba gambarkan. Di sana adalah nasional hub, ada regional. Ya, nasional hub intinya mengisi regional hub, regional hub mengisi ke kabupaten. Itu intinya adalah seperti itu. Nah, sampailah kita pada satu di mana lokasi regional pusat tadi, kita idealnya memang tidak provinsi ada, tapi kita bisa selektif. Kita mulai mana dari mana dulu, kemudian kita lakukan dulu. Itulah yang kemudian kita berkembang. Lalu sekalian di luar itu semua, maka namanya lumbung pangan masyarakat kita, cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk kabupaten dan provinsi menjadi penting sekali. Saya baru mendapatkan arahan tadi pagi, kita harus mulai meningkatkan lagi kekuatan kita, lumbung pangan di masyarakat kita, dan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Karena kita melihat bahwa ke depan kita dihadapkan pada kekeringan, mulai bulan Juni, akhir Juni sampai ramalannya BMKG. Otomatis produksi kita akan terganggu. Oleh karena itu, cadangan pangan nasional, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan masyarakat. Sekarang momennya. Nah, sekarang ini puncak-puncak yang mana? Kalau kita bisa mengelola dengan baik, kita bisa pada musim tanam berikutnya. Demikian Bu Eva, Pak Firdaus, saya pikir Pak Firdaus akan banyak melengkapi nanti. Dan saya terima kasih diundang pada hari ini. Saya ingin sekali mendapat banyak masukan. Saya betulnya merencanakan pertemuan ini Pak Firdaus, tapi keduluan rupanya sama kawan-kawan IPB. Tapi nggak apa-apa, nanti kita berkaya lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Agung. Jadi saya mencatat ini beberapa hal penting memang yang yang perlu diperkuat ya. Mulai pertama adalah bagaimana kita menyederhanakan rantai pasok, tapi yang kemudian yang lebih penting lagi itu adalah memperkuat kelembagaan distribusi pangan. Nah, kalau dilihat dari konsep yang dipaparkan oleh Bapak Agung, logistik ini memang tidak bisa dilakukan secara sentralistis ya Pak ya. Jadi artinya perlu memberdayakan pihak-pihak di level regional dan lokal begitu. Nah ini tentu akan butuh pengembangan konsep yang lebih utuh. Kemudian di sini saya juga menjadi satu catatan dengan melihat kondisi geografis kita, maka kemudian peran pelabuhan misalnya itu menjadi sangat-sangat krusial di sini. Jadi mungkin itu juga perlu menjadi catatan juga bagi Kementerian Pertanian dalam mengembangkan konsep kelembagaan distribusi pangan ini. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Firdaus. Prof. Ya, Prof. Firdaus. Kami persilakan, Prof. Ya. Baik, ya sudah siap. Panitia mohon karena saya nggak banyak, ada 4 halaman ya, tetapi isinya agak padat. Mungkin langsung di-share saja screen-nya oleh panitia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Kajian Strategis IPB yang sudah mengundang untuk kita sharing bersama siang ini. Tentunya kepada Pak Kabadan, biasanya kami memanggil Pak Kabadan, Bu Eva dan kawan-kawan ya, Pak Agung, atas paparannya tadi ya yang menurut saya sangat komprehensif. Mungkin kalau masukan saya sepintas kayaknya nanti mungkin kalau Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ingin menginisiasi acara, mungkin nanti bisa bersama-sama dengan
BUMN, ya, misalnya untuk bisa nanti supaya lebih implementatif. Bisa di mute. Oke, adminnya tolong jangan di mute ya. PowerPoint saya bisa ditayangkan. Mas Aji ada? Mas Aji? Halo, Bu Eva? Ya? Ya, halo? PowerPoint-nya bisa ditampilkan? Ya. Tolong ditampilkan. Sudah tampil, Prof. Mohon yang lain di mute ya. Mohon Tolong yang di lain. share. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi ya Pak Agung, mumpung masih ada Pak Agung, karena beliau sibuk sekali, saya yakin ya dalam situasi pandemi ini, salah satu yang bertanggung jawab untuk keamanan pangan kita adalah beliau. Jadi tadi disampaikan sudah konsep yang sangat komprehensif. Mungkin nanti ke depan ya saya sih sangat mengharapkan Badan Pangan akan bisa menyampaikan juga kepada publik konsep ini, tentunya dengan lebih implementatif lagi, misalnya mengajak beberapa BUMN dan BUMD ya, Bu Direktur ya, Bu Eva ya. Jadi tentunya kita akan mendukung dari IPB karena keberadaan pangan ini adalah soal hidup atau matinya bangsa. Baik, ini judul saya, Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan Pasca Pandemi. Jadi kalau bersama-sama Pak Agung, kami ada di Dewan Ketahanan Pangan Pusat ya. Jadi memang selain ketahanan pangan, kita juga tidak boleh lupa dengan gizi, nutrition ya. Ini kenapa? Karena pada saat pandemi dan pasca pandemi ini kita semakin sadar bahwa pentingnya healthy diet. Jadi pentingnya healthy diet ya. Ini tadi saya juga sebelum jam 12 tadi sempat dengan Ibu Felia Salim dan Dr. Ria Agustina dari IGI. Ya, dari WHO berdiskusi sebentar membahas ini. Nanti akan saya sampaikan juga sedikit. Next berikutnya. Ya, pertama ya ketahanan pangan dan gizi seperti kita ketahui ya, ini ada beberapa komponen ya. Jadi ini dari yang namanya UNFPN ya, Standing Committee for Nutrition dan FAO. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung ya, kita harus berpikir secara komprehensif mulai dari ketersediaan ya, kemudian dari aksesibilitas, utilisasi dan stabilitas, kemudian tadi yang terakhir itu adalah sanitasi, status gizi dan kesehatan. Ini yang terkait dengan gizi. Nah, saya semalam baru selesai menulis dan sudah memberikan kepada IPB konsep paper tentang new normal, new diet dari perspektif ekonomi. Nah, saya tidak akan mengulangi yang halaman ini karena di webinar sebelumnya saya sudah jelaskan panjang lebar karena nanti ada yang lebih detail 3 halaman. Tetapi poin yang perlu kita ingat adalah setiap kita bicara ini kalau disebut sebagai food system, maka setiap subsistem ini penekanannya adalah produktivitas. Jadi waktu kita bicara aspek produksi, ketersediaan yang kita ukur adalah produktivitas kita. Aspek distribusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan ya, bagaimana kita mengoptimalkan kelembagaan, apakah itu BUMN, BUMED dan pelaku swasta juga ya. Kemudian juga nanti di aspek konsumsi ya. Yang paling kecil itu aspek produktivitas di konsumsi itu teman-teman adalah food waste. Jadi kalau setiap rumah tangga bimbingan saya itu dari ekonomi syariah, ini menarik ya contohnya ya, kalau kita di IPB itu punya ekonomi syariah, itu tahun lalu menulis skripsi terkait dengan food waste. Jadi kalau dari sisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu sangat menarik. Tapi food waste-nya ini bukan di tingkat rumah tangga, kajiannya adalah di tingkat pabrik. Jadi kalau kita kan selalu berpikir food waste ini kan di urban, kota, rumah tangga begitu ya, selain juga tentu ada di perdesaan, tetapi di tingkat pabrik, karyawan pabrik itu biasanya selalu dapat makan siang dengan catering dan sebagainya, itu food waste juga relatif tinggi. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bahwa di setiap subsistem ini perlu ada ukuran produktivitas ya, nanti dari berbagai indikator yang berbeda. Next saja, saya langsung masuk ke yang berikutnya. Next. Berikutnya, oke, produksi ya. Jadi ini subsistem ketersediaan belum. Nah, jadi saya akan tonjolkan karena ini bicaranya sustainability. Keberlanjutan itu tidak boleh lepas dari inovasi. Jadi tahun lalu 2019 ya dari World Economic Forum
daya saing kita itu turun itu karena antara lain dua faktor yang menyumbangkan signifikan, yaitu penggunaan ICT, ya. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Jadi sama kalau kita bicara tadi ya ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan ya di masa pandemi dan pasca pandemi, tentunya yang pertama kalau kita bicara ketersediaan adalah apa inovasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan terkait dengan produksi dalam kawasan. Jadi memang selama ini ya persoalan kita itu adalah secara agregat nasional cukup, tetapi kemudian ada daerah-daerah yang memang tidak bisa tersedia dengan baik. Ya, yang tadi disampaikan ya, kalau saya sih lebih tegas lagi, the only one big archipelago country in the world itu adalah kita. Ya, jadi kalau nanti rekan-rekan ketik di Google archipelago country, itu yang keluar itu pasti kita. Kemudian berikutnya adalah Jepang, Filipina atau negara-negara kecil di Asia Pasifik. Ya seperti Vanuatu, Fiji dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana kita menata tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Nah, yang kedua ya, pertanian presisi. Saya baru belajar dari teman-teman agronomi dan hortikultura, kata kunci yang paling penting dari peningkatan produktivitas tanaman, apakah itu sayuran ya, kemudian buah ya, dan juga tanaman serealia seperti beras dan yang lainnya, itu adalah memastikan setiap tanaman itu memiliki produksi yang sama. Saya kebetulan orang ekonomi, tentu saya awalnya nggak paham gitu. Jadi kenapa produktivitas itu kalau kita bicara apakah itu kopi, apakah kita bicara cabai, Legowo itu seperti itu, memberikan kesempatan kepada setiap tanaman untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Produktivitas nanti secara agregat tinggi. Cabai kita itu produktivitasnya baru separuh dari yang ideal, karena nanti setiap tanaman itu produktivitasnya beda-beda. Nah, inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak tahun 70-80-an, yaitu menggunakan pertanian presisi. Sehingga dari data FAO, produktivitas agregat sayuran kita itu cuma 1/8. Jadi 80 ton per hektar di Amerika, kalau kita secara agregat produktivitas sayuran itu hanya 10 ton per hektar. Kalau misalnya kita tanya, apa yang paling penting pangan di dalam masa pandemi atau pasca pandemi? Pasti sayur dan buah. Nah, sedikit saja saya diajarkan oleh Prof. Ana Susila, ya. Jadi Prof. Ana Susila mencoba membuat yang disebut dengan NutriGuts. Itu simple banget, itu yang beliau pelajari selama di Florida waktu beliau S3, yaitu memastikan bahwa setiap hektar tanah itu dilakukan pengujian. Sehingga kalau di negara maju itu, di setiap daerah itu yang berkembang adalah lab swasta untuk pengujian tanah. Ini yang di kita kurang. Nah, kebetulan saya adalah penasihat tim WTO Pertanian Indonesia saat ini, saya sampaikan kepada beliau, berapapun anggaran yang kita keluarkan untuk mensupport ya hal yang seperti tadi pengujian tanah pertanian itu nggak akan dipersoalkan oleh WTO. Dan ternyata memang biayanya nggak besar. Untuk satu unsur N, ya unsur makro gitu ya, itu cuma 40.000. Kemudian yang kedua, seperti kita, kalau kita makan obat itu kan tidak bisa sekaligus satu botol. Dikasih tahu sama dokter, nggak bisa itu satu hari sekaligus kita minum pagi 3. Ya kan 1, 2, 3 gitu ya, nggak bisa. Harus pagi, siang, sore atau malam. Nah, kalau kita ke Carung Pokpan di Thailand, ya teman-teman, apa yang menyebabkan di sana itu disebut dengan animal welfare. Ya, ini yang belum kita bisa capai ya kalau kita bicara nanti sampai ke situ. Itu simple banget. Kalau teman-teman nanti datang ke pabriknya Carung Pokpan, kita biasanya membawa mahasiswa pasca sarjana tuh jalan-jalan antara lain ke situ. Kita akan lihat bagaimana gembiranya ayam-ayam itu karena ada waktu-waktu tertentu mereka dilepas untuk bermain. Ada waktu-waktu tertentu yang itu sudah punya algoritmanya kapan mereka lapar sehingga nanti makanan datang. Ya. Nah ini sama, tanaman juga sama. Saya belajar dari teman-teman agronomi, ya nggak bisa itu pupuk itu sekali aja. Ada waktu-waktu yang nanti tanaman itu menyerap secara optimal. Nah ini yang disebut dengan presisi. Kemudian yang berikutnya, di mode produksi harus end to end. Kita nggak bisa bicara hanya hulu atau hilir. Harus hulu sampai hilir. Kelembagaan menjadi penting, distribusi menjadi penting, tapi teknologi tadi penting.
sarana produksi yang cukup penting. Nah, ini yang sudah disampaikan mungkin oleh Kementerian Pertanian, saya sangat mendukung bagaimana kita mengejar hujan pada Mei dan Juni ini supaya petani bisa menanam. Setelah Juni kemungkinan tadi disampaikan oleh Bu Eva, ada mulai penurunan curah hujan, ada kemarau. Nah, ini harus didukung. Kemudian tadi, nah ini Pak Kabadan ya, ini kayaknya flip-flop. Jadi kalau di WA itu kalau kita balas-balasan langsung berbarengan itu namanya flip-flop. Saya juga mencatat hal yang sama nih Pak Kabadannya, kayaknya kita nih sehati terus nih ya. Eco-region, jadi local wisdom, nanti dikonsumsi juga sama, diproduksi juga sama ya. Jadi ada daerah-daerah ya padi yang petaninya lebih senang jarwo, tapi ada daerah-daerah padi yang lebih senang haston. Bahkan kalau di Sumatera Barat itu sampai sekarang, kalau rekan-rekan belajar di desa paling cantik di dunia itu tanaman padinya itu pakai salibu. Nah, salibu itu memang untuk ecoregion di sana cocok. Waktu dicoba di Sukamandi, habis itu sama burung. Karena nggak pas. Gitu. Nah, tidak cocok. Apa itu salibu? Silakan. Kira dari mana kan cerita lah? Produksi ini. Keluar kira-kira. Maaf, suaranya mau di-mute ya. Anggaran pertanian yang efektif. Nah, ini nanti perlu sesi sendiri. Terakhir, kesimpulannya apa? Dari sisi produksi ini adalah kita perlu kurva agribisnis yang lebih skill. Jadi kalau teman-teman belajar metode statistika itu ada yang namanya skewness. Ya, skewness itu adalah kalau di gambar yang pojok kanan bawah, itu kita mengubah yang lebih flat, ya, itu kan datarnya itu jauh, bidangnya itu lebar sekali, ya, agak lebih melunjung, yang kuning. Itu sebetulnya prinsip lama, 3K, kontinuitas, ya, kualitas, kuantitas, kualitas, kontinuitas. Nah, yang jadi persoalan kita kalau bicara pangan itu salah satunya tadi selain mungkin memang produktivitas belum ideal ya memang harus kita dorong terus begitu ya meskipun perubahan kalau dari 30 tahun yang lalu tentu sudah besar sekali tetapi mungkin potensial gap-nya itu masih ada. Nah, yang kedua adalah yang paling penting itu keseragaman dari kualitas. Ini yang kita harus ciptakan bagaimana supaya dia lebih skill. Ya, poinnya adalah yang di atas. Baik, next kita pindah ke. Nah, ini pokok diskusi kita. Next. Distribusi dan distribusi. Kalau saya melihat secara komprehensif, apa inovasi yang harus dilakukan dalam distribusi produk pertanian? Satu, sudah pasti efisiensi biaya logistik. Kalau tadi Pak Kepala Badan juga menjelaskan bagaimana dari sisi produksi kita lebih mendekatkan, ya. Jadi harusnya beras di Kalimantan itu meskipun mungkin nanti harus dihitung ya tidak apa semuanya cukup. Tapi seringkali di saat panen beras dari Kalimantan Selatan Banjarmasin itu ke Jakarta. Nanti dia balik lagi itu ya untuk ke Kalimantan Barat beras yang sama bahkan balik lagi ke Kalimantan Selatan. Nah, ini efisiensi ini yang harus kita lihat. Kalau saya analoginya mudah banget. Teman-teman pasti suka pisang molen yang di Kartikasari Bandung. Oke? Nah, itu sangat tidak efisien sebetulnya logistik cost-nya. Kenapa? Karena mencari orang yang punya pisang raja 1 hektar itu nggak akan pernah ada di Jawa Barat. Jadi kalau dari Cianjur Selatan itu truknya mulai jalan, itu nanti setiap 2 kilo berhenti. Ngambil 1 tandan, 2 tandan produk petani. Itulah yang kemudian dikumpulkan jadi 1 truk, nanti kalau sudah mau sampai kota Cianjur, itu yang diolah oleh tadi Kartikasari untuk jadi pisang molen. Itu gambaran logistik kita di beberapa tempat atau bagian yang harus kita tata. Kemudian tadi yang kedua betul ya, tapi saya melihatnya dari sisi kelembagaan petani, ya nggak mungkin distribusi itu nanti akan efisien kalau tidak ada trust. Kita mencoba bertahun-tahun sistem kontrak farming. Jadi kalau di negara maju pasti ya kalau untuk distribusi yang baik itu berangkat dari mana? Oke, kepastian harga. Kepastian harga dari sistem kontrak. Tapi di kita agak susah. Ya, kita punya pengalaman-pengalaman success story, ya kan? Tetapi mereplikasinya itu memang kadang nggak mudah juga, ya. Kita punya pengalaman dengan Carrefour, dengan PT ABC, ya, di Ciamis, ya, di Nganjuk, dan sebagainya di Jember. Tetapi kadang trust itu tahun kedua, tahun ketiga ini mulai turun. Nah, contoh yang sangat bagus sekarang ini, ya, yang kemarin menjadi pemenang tahun lalu di Championship-nya Bank Indonesia, itu adalah kelembagaan Gapoktan di Magelang, di Sleman.
Itu satu Gapoktan bisa mengkoordinir 6.300 petani. Itu setiap bulan mereka mensuplai 100 sampai 200 ton cabai yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan gitu ya. Karena distribusinya aja cabai itu yang jadi masalah. Secara nasional kita cukup. Tapi kalau udah bicara Sulawesi Utara yang paling banyak makan cabai, dia nggak punya cabai gitu ya. Bicara Riau yang di situ mungkin banyak orang Minang yang juga suka makan pedas, nggak punya cabai gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini nanti bagiannya Prof. Yandra, mungkin sistem pemasaran digital, blockchain, AI, saya sangat setuju kita memerlukan para pakar di bidang teknologi untuk mendukung ini. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, instrumen tata niaganya sendiri, kita punya mekanisme ya, oke lah, di petani paling mudah pasar lelang dulu. Ini sudah ada contoh suksesnya, tadi 6.300 petani. Kita punya sistem resi gudang. Tadi saya baru diberitahu lagi, diingatkan ya, pagi tadi saya ada meeting dengan Kementerian Pertanian ya, tapi dengan Biro Perencanaan dan Bank Mandiri terkait kopi. Kita punya mayoritas macro project ya untuk korporasi. Di Aceh ya pada saat pandemi sekarang yang menyelamatkan petani-petani kopi di sana adalah ternyata sistem resi gudangnya jalan. Jadi teman-teman bayangkan bahwa di Eropa, di Amerika itu Starbucks tutup, kemudian kapal-kapal yang mengangkut juga banyak yang berhenti. Ya, kopi specialty. Kalau yang kopi generik sih nggak terlalu masalah. Ya, para pelaku kopi bilang kalau untuk yang generik kami nggak terlalu masalah. Harga juga relatif stabil. Tapi specialty betul-betul terpukul. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau kita punya sistem penyimpanan yang bagus. Itulah yang kita miliki namanya sistem resi gudang. Nah, kita sudah punya SRG untuk 18 komoditas. Yang terakhir bahkan sudah ada SRG untuk ayam beku, frozen chicken. Jadi karkas gitu ya, dalam bentuk karkas itu kita sudah punya. Nah, terakhir adalah tentu grand design ya, untuk pasar mana yang melayani pasar individu atau rumah tangga, mana yang melayani pasar bisnis. Jangan lupa ya, di pandemi ini salah satu yang terdampak itu adalah industri makanan dan minuman. Nah, sehingga dari sistem distribusi ini, apa target kita? Yang pertama adalah, ini di semua negara maju, kalau bicara distribusi pangan, logistik pangan, itu dua. Harga produsen dan konsumen semakin dekat, kesenjangan harga antar wilayah terus menurun. Jadi jangan bayangkan Amerika Serikat yang cuma daratan, itu tidak menghadapi masalah regional disparity dalam harga pangan. Antara East and West, South and North, itu disparitas harganya itu juga tinggi. Nah, cuma kalau di sana kereta api sudah mengakomodir sekitar 35%, sepertiga pengangkutan barang. Nah, nanti 50-an% oleh truk, nanti sisanya baru oleh kendaraan kayu. Nah, di kita yang memang masih belum dan sudah mulai diinisiasi, ini kereta api sudah mulai kita gunakan. Kita belum ada sampai 0,0 sekian persen mengangkut dengan kereta api. Padahal kalau untuk jarak lebih dari 500 kilo, itu secara ekonomi itu yang paling efisien adalah kereta api, bukan truk lagi. Nah, kemudian terakhir, next. Ini halaman terakhir. Next. Nah, ini yang saya sedang tulis dan tadi malam udah jadi. Ini karena diperintah sama Bu Direktur nih, Bu Eva gitu ya. Dipaksa ya 3-4 hari jadi juga. Nanti kami sodorkan juga ke Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan ya. Jadi kita mencoba. Ini saya belum pernah memang melakukan, tapi kemudian 3 hari lalu dapat ide, lalu saya minta bantuan dosen muda begitu ya. Kita menggunakan CGE, Computable General Equilibrium, untuk menganalisis. Kalau nanti selama pandemi atau pasca pandemi ini ada perubahan ke healthy diet, new diet, ya, makanya judulnya adalah new normal, new diet. Ini sebetulnya dampak ekonominya seperti apa secara makro, ya. Karena ini penting ini, kita untuk meyakinkan. Kalau dokter, kalau ahli gizi itu mungkin udah bertahun-tahun teriak. WHO itu sudah punya bahkan program tahun 2025 konsumsi garam dunia harus berkurang sampai 30%. Mereka punya GGL yang saya bilang jangan gelo-gelo lebay ya. GGL itu gula, garam, lemak. Nah, tapi kalau kita dari sisi ekonomi misalnya ya atau orang yang teknik non gizi gitu ya, itu belum terlalu yakin. Nah, saya diingatkan kenapa saya tulis di atas implied cost of unhealthy diet. Jadi ini yang harus kita pelajari. Manakala kita terbuai dengan ya GGL, manakala kita terbuai dengan karbohidrat yang terlalu banyak, maka yang menanggung beban itu BPJS.
Jadi sebetulnya berapa biaya korbanan orang yang tidak sehat, sakit, lalu kemudian 10 tahun lagi kita punya bonus demografi, tapi banyaknya obesitas, banyaknya kena PTM, penyakit tidak menular, yang menyebabkan penyakit nomor satu, kematian nomor satu ya wasilahnya ya, kalau meninggal mah ajal. Tapi wasilahnya itu kenapa? Satu, karena diabetes, kemudian stroke, kemudian cancer. Itu semua PTM, non-communicable disease, itu karena adalah unhealthy diet. Nah, apa kesimpulannya kami? Ini yang nanti kita harapkan ya. COVID ini membawa hikmah bahwa orang harus sehat, orang harus punya imunitas yang bagus. Itu kalau apa? Contoh, beras itu diversifikasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan ya, itu komponen yang keempat penting sekali Pak, betul kami setuju karena ini yang baru saya tulis bahwa harusnya di daerah yang memang sudah sangat terbiasa ternyata dampaknya ada ekonomi makro itu bagus sekali. Kalau kita bisa lagi ada perubahan, kita transformasi dari beras ke non-beras yang tadi umbi-umbian, kacang-kacangan, hewani serta sayur dan buah. Terakhir, sayangnya, nah ini tantangan kita ini masukan Pak untuk saya, kami di IPB, Kementerian Pertanian, semua fakultas pertanian di Indonesia, ini contoh ya, analisis ya. Waktu kita lakukan analisis, bisa nggak dengan peningkatan 10% dari umbi-umbian kacang ya, sayur dan buah itu menutup tadi ya, konsumsi sehingga nanti dampaknya itu betul-betul hanya positif. Nggak bisa. Karena sebagian ini memang kita masih impor. Jadi memang kita untuk tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala Badan, daging sapi kita masih impor ya, kita punya PR ya, SPR Sekolah Peternakan Rakyat mungkin bisa menjadi solusi. Sayur dan buah kita masih defisit, tetapi overall neraca pertanian itu positif. Karena kita beruntung, kita punya tanaman perkebunan, kita punya tanaman biofarmaka yang ekspornya itu melampaui begitu ya semua tadi yang defisit tadi. Tetapi kalau kita bicara ke healthy diet, siap-siap. Karena apa? Karena ini akan meningkatkan untuk jangka sekarang defisit. Dan itu peningkatan produktivitas 10% nggak cukup. Ini yang kami tunjukkan dalam studi ini, sehingga ini yang menjadi tantangan terbesar kita ke depan, bahwa di sisi produksi dengan teknologi kita harus perbaiki ke arah makanan yang mungkin lebih bergizi. Mungkin itu saja kawan-kawan, Bu Eva, ya dari saya terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Firdaus. Jadi penekanan Prof. Firdaus pertama berdasarkan catatan saya adalah keseimbangan gizi. Jadi ini tidak hanya masalah ketersediaan pangan yang berkualitas, tapi tentunya juga menyangkut perilaku dan edukasi atau literasi gizi. Saya rasa ini juga salah satu hal yang perlu menjadi perhatian, meskipun dari sisi pengupayaannya mungkin banyak yang berargumen bahwa ini butuh butuh waktu begitu ya. Tapi kita tetap mengatakan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terdorong secara langsung atau tidak langsung dengan adanya pandemi COVID ini. Dan tadi Prof. Firdaus sudah menyampaikan pemaparan yang sangat holistik terkait dengan produksi hingga konsumsi dan juga bagaimana peran dari inovasi dalam kedua hal itu. Dan mungkin tadi Prof. Firdaus sudah menyampaikan terkait dengan food waste juga menjadi salah satu sebenarnya strategi untuk ketahanan pangan, karena dari food waste dan food loss mungkin lebih banyak dari sisi pasca panen itu jika kita hitung itu persentasenya cukup besar gitu, dan itu bisa memberi makan jumlah populasi yang cukup besar juga. Jadi itu juga merupakan salah satu hal yang perlu kita lakukan. Baik, kita masuk ke
pembicara ketiga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Agung. Pak Agung masih bisa stay dulu atau harus berangkat? Atau kalau misalnya ini mungkin ada sedikit pertanyaan dari audiens yang bisa Ya, boleh Bu. Saya 5 menit boleh Bu. Ya, silakan. Baik, saya mencoba mencatat pertanyaan dari apa namanya dari peserta. Ini ada, saya coba rangkum saja. Yang pertama adalah terkait dengan fluktuasi permintaan bahan pangan. Jadi terkait dengan kebutuhan pangan sebenarnya gitu. Jadi mungkin ini bagaimana apakah kita memiliki data yang cukup akurat sehingga kita bisa memprediksi kebutuhan pangan untuk masa sangat pendek ini di masa COVID dan masa setelah pasca COVID begitu Pak Agung. Kemudian apa namanya terkait dengan sentra produksi. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa dengan mungkin Pak terkait dengan idenya yang disampaikan oleh Prof. Firdaus terkait dengan eco-region, saya pikir ini juga sangat sangat related dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung begitu. Ya itu mungkin dua hal itu Pak Agung yang mungkin bisa ditanggapi dulu Pak. Silakan Pak. Wah, ini mohon maaf sebelumnya kawan-kawan. Pak Firdaus, mohon maaf Pak Firdaus. Ternyata saya harus di meeting yang lain lagi jam 2. Tapi saya coba sampaikan apa yang dipertanyakan tadi terkait dengan sistem terkait dengan sistem pemantauan kebutuhan pangan, apakah data kita cukup akurat. Saya ingin sampaikan kita selalu menyusun prediksi produksi pangan kita secara nasional dan juga ketersediaan di tiap-tiap provinsi. Nah, secara nasional ini kita update tiap bulan dan kita selalu mengundang stakeholder kita, utamanya BPS. BPS, kemudian kawan-kawan dari daerah, kita cari data dari mereka, sehingga apa yang kita sampaikan sebetulnya adalah angka prediksi yang dikeluarkan BPS. Jadi kita mencoba melakukan akurasi sebaik mungkin dan itu kita update per bulan. Jadi kami menyusunnya 3 bulan ke depan. Kalau sekarang ini bulan Mei berarti Juni, Juli. Kami siapkan Juli. Sedangkan beyond Juli itu tentunya kami juga siapkan, tapi ini biasanya agak besar. Oleh karena itu kami yakini ini 3 bulan ke depan. Per bulan kita update. Dan itu kita gunakan sebagai pengambilan kebijakan. Nah, terkait dengan ketersediaan di tiap provinsi, setiap minggu kami melakukan survei. Jadi kami punya tool yang namanya Quick Count, ya kita pengembangkan satu sistem. Ini kerjasama juga dengan kawan-kawan di IPB nih, yang kita kembangkan sehingga kita punya tahu, oh cabai di Maluku itu minggu depan tersedia atau tidak, kita tahu. Nah, itu yang kita coba kalau tidak tersedia apa? Kita lakukan intervensi tadi yang saya gambarkan tadi. Kita kirim dari satu yang saudara yang. Kemudian eco-region Pak, saya sih setuju sekali ya karena kita Indonesia ini punya 8 zona iklim. Itu masing-masing kan berbeda. Apalagi kita punya sekian banyak suku dan sebagainya, tentu tanaman-tanaman sesuai dengan eco-region ini betul-betul sekali. Nah, itu kami juga dorong Pak. Sama-sama Bapak Firdaus, pemikirannya sama kita dulu. Demikian Bu Iva, makasih Bu Iva. Terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan juga dari saya Pak. Jadi kalau kita bicara pangan, mungkin fokus utama itu lebih banyak kepada beras kelihatannya gitu ya Pak ya. Nah dari kajian-kajian yang kami lakukan juga di IPB, salah satu pemikiran yang juga muncul itu adalah bagaimana kita semakin mendorong diversifikasi pangan gitu. Artinya kita mendorong pangan-pangan yang berbasis apa namanya komoditas lokal begitu Pak. Misalnya bagaimana terigu misalnya bisa kita substitusi dengan ubi kayu misalnya seperti itu. Nah mungkin dari sisi Kementan sendiri seperti apa Pak konsep yang sudah dikembangkan terkait dengan diversifikasi? Ya, ya baik, makasih Bu Eva. Saya setuju Bu, artinya kita bicara pangan tidak hanya beras, sumber karbohidrat kita itu banyak. Kita juga punya beberapa kegiatan yang namanya pengembangan industri pangan lokal. Baik itu untuk moka, baik itu jadi untuk memproduksi tepung sagu, tepung moka, tepung jagung dan sebagainya.
Tujuannya sederhana, saya punya grand design, kita ini impor gandum 1 juta, 10 juta per tahun. 10 juta ton per tahun. Cita-cita saya cuma ingin menggantikan 10% aja. 1 juta gandum kita gantungkan dengan tepung lokal kita. Saya sudah bicara dengan Sinarmas, saya bicara dengan GAPMI, mereka mau menggantikan komposisi gandum lokalnya masuk 10% di dalam produksi. Tetapi masalahnya produksi kita sampai sekarang hari ini tepung lokal kita itu baru 600.000 ton. 600.000 ton itu toh sekarang digunakan oleh makanan yang ada di tradisional, makanan tradisional kira-kira 200.000 ton 12 tahun. Jadi kita punya sisa 400.000 ton. Itu tepung lokal kita. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan produksi. Itu tadi saya sampaikan Pak Firdaus, hulu dan hilir. Hulunya dulu gimana? Sagu misalnya, hulunya nggak pernah kita garap. Kita menggarap paskanya saja. Karena itu mulai kita garap. Yang kedua adalah tantangannya Bu Eva. Aku mau titip ini ke kawan-kawan di IPB. Bagaimana cara menurunkan biaya produksi tepung sagu bisa mencapai Rp8.000 tepung sagu kering. Karena yang terjadi harganya sekitar 20.000 tepung kering. Nggak akan bisa mengganti terigu. Karena terigu itu harganya Rp6.000. Ini saya sudah sampai kepada marketnya, termasuk saya bicara juga dengan Welirang, saya bicara dengan Pak Andi, Adi kami, saya bicara itu alasan utamanya. Kalau memang bisa, maka dia sanggup. Bahkan 20%. Itu tantangan kita sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya sangat apa ya namanya pragmatis. Jadi pertanyaannya usul konkret seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah krisis pangan global akibat pandemi COVID-19? Mungkin Pak Agung bisa sedikit memberikan gambaran. Ya. Jadi upaya yang kita lakukan tadi saya katakan, jadi kita pertama kita sekarang ini kita memahami ada tatanan baru, Pak Firdaus silakan, adalah new normal. Oleh karena itu kita juga mencoba menjamin ketersediaan itu dan yang meningkatkan produksi tentunya untuk menjamin ketersediaan, khususnya pada periode 3 bulan ke depan. Pasca 3 bulan tentunya, termasuk pasca pandemik nantinya yang insya Allah sudah selesai, tetap kita akan berjuang mengejar produksi tadi. Di samping kita juga mendorong konsumsi pangan lokal. Jadi sekarang lupakan deh makan buah-buah impor, lupakan makan sayur impor. Biasanya senang makan kiwi, buah nggak bisa makan kiwi, gitu ya. Makan aja nangka misalnya kan, makan aja semangka kita, buah-buah lokal kita. Saya pikir itu baik. Nah, itu produksinya terus kita tingkatkan. Itu aja, Bu Eva. Makasih. Terima kasih ya Pak Agung. Pak Sudah Agung, bisa hadir bersama kami. Pak Agung. atau masih bisa mendengarkan dulu? Kayaknya Pak sudah. Agung pengen mendengarkan. Baik, kami masuk dulu Pak Agung ke sesinya Prof Yandra. Di sini sudah bergabung Prof Yandra. Beliau adalah Kemudian Pak Agung masih bisa dengar ya? bisa mendengarkan ya Pak Agung. Ini ada pesan-pesan sponsor dari Ya. PBI juga nih Pak Agung. Terima kasih Pak Yandra. Silakan Prof Yandra. Ya. Mudah-mudahan masih bisa dengar Pak. Masih. Utamanya dulu, Prof. Amin. Ya. Biar bisa didengarkan Pak Agung. Oke, baik, bisa dimulai. Cek suara dulu, bisa terdengar. Jelas. Jelas Prof, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Kabadan, ya, Pak Firdaus, juga saya, Bu Eva, Pak Fakih. Dan saya juga tadi lihat secara ini ada Pak Nugroho dari Pusdatin, itu juga sahabat saya, sama-sama di IP. Baik, saya akan bicara tentang sistem logistik pangan.
saat pandemi sekarang ini dan setelahnya. Ini kami satu pikiran. Saya nggak pernah bicara dengan Pak Agung, nggak pernah kontak, tapi kita sepakat nih, kita tidak hanya bicara COVID-19 sekarang, tapi juga setelahnya bagaimana. Nah, ini tulisan ini saya buat dengan teman saya dari ilmu komputer yang satu grup riset di saya, yaitu riset mesin, robotik, dan artificial intelligence network atau BRAIN. Di lambangnya ada di atas tuh BRAIN IPB, itu grup riset kami, Pak. Nah, ini sedikit dari saya. Jadi saya nanti tentu saja bicara pertanian, bicara industri, bicara logistik, tapi fokusnya nanti adalah bagaimana kita menangani informasi. Jadi menangani informasi, makanya saya kutip di sini latar belakang saya di bidang artificial intelligence dan blockchain ini. Mulai dari S3 dan juga postdoktoral. Dan ini yang penting, saya adalah anggota Himpunan Informatika Pertanian Indonesia atau HIPI. Itu sekarang ketuanya itu Pak Bayu dari Kementan. Dan juga saya adalah board member of APVITA. APVITA itu adalah Asia Pacific Federation for, nah ini kita lihat sendiri nih, Information Technology in Agriculture. Jadi begitu pentingnya IT di agriculture ini, sehingga di Asia kita ada badannya, dan saya dan Pak Kudang dan beberapa teman lain itu adalah board member. Nah, di Indonesia organisasinya namanya HIPI atau Himpunan Informatika Pertanian Indonesia. Nah, apa kerjanya? Kerjanya adalah mempromot, dorong penggunaan IT di agriculture. Termasuk tadi Pak Firman bilang presisi tinggi, pertanian presisi tinggi. Nah, hari ini saya akan bicara tentang logistik presisi tinggi yang itu muat di Republika 29 Maret dan 29 April kemarin. Nah, kita lihat ini. Ini adalah slide saya yang pertama. 1/2, 1/2, dan 2/2. Artinya kalau saya disuruh presentasi 3 slide, nah saya akan sampaikan ini saja. Yang di belakang itu adalah penjelasannya. Nah, yang pertama kita lihat di sini, ya. Pertama kita lihat di sini, salah satu kelemahan sistem logistik pangan saat ini adalah ketidakmampuannya dalam menghitung permintaan atau demand dan juga menghitung pasokan secara akurat dan real time. Padahal informasi ini perlu. Kita hidup zaman informasi. Kita kan informasi untuk berbagai hal, untuk Zoom, untuk Webex, tapi untuk urusan pangan kita belum menggunakan secara optimum. Nah, ini kelemahan yang pertama adalah itu. Kemudian itu, selain itu, sistem logistik yang ada sekarang ini tidak mampu mencatat transaksi secara jujur, otentik atau asli, dan transparan. Sehingga risiko kebocoran dan pengoplosan, disebut full adulteration, di sepanjang rantai pasok ini cukup tinggi nih, bahkan bisa tinggi sekali. Daging dicampur, beras dicampur, bagaimana kita mendeteksinya? Itu perlu sistem informasi yang jujur, otentik, dan transparan. Nah, ini ada teknologinya. Seharusnya kita sudah menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah kedua faktor itu yang saya katakan tadi, itu bisa menyebabkan kelangkaan krisis pangan. Jadi tidak hanya karena produksi kurang saja atau karena misalnya orang tidak mau ke sawah saja atau halangan, tapi kita tidak mampu, kita tidak bisa memprediksi, akibatnya juga kelangkaan pangan. Terutama pada masa pandemi COVID-19 sekarang. Tadi juga Pak Agung katakan, pangan itu nggak jelas, ya, tidak bisa diduga. Fluktuasi permintaan dan fluktuasi pasokan ini cukup tinggi, bahkan nggak bisa diduga. Nah, sesuatu yang nggak bisa diduga ini sulit. Kita kembali ke sains, dalam hal ini adalah information technology. Bagaimana bisa kita gunakan untuk mengatasi hal seperti ini. Saya mau ke next slide. Ya, Pak. Enggak lagi.
Berikutnya adalah 2/2, ini yang kedua, isu kedua yang akan ada di presentasi saya. Jadi untuk itu kita perlu buat suatu sistem logistik pangan. Saya sebut seperti itu. Jadi sistem logistiknya, ya, Next kita slide. harus menggunakan teknologi informasi terbaru yang disebut dengan artificial intelligence dan blockchain, yang bisa menjamin akurasi, presisi yang sudah disebutkan tadi, real time, ya datanya sekarang kita harus tahu sekarang. Jadi kalau untuk menduga besok bukan data tahun lalu atau sebulan lalu, but hari ini sekarang. Kemudian keaslian dan transparansi. Kemudian selain itu, teknologi blockchain yang cukup baru ini juga dapat mencegah yang namanya food adulteration, itu pengoplosan pangan. Ini terjadi di mana-mana. Kejahatan dengan adanya COVID-19 ini, orang bisa melakukan kejahatan karena kekurangan, akhirnya kerjanya mencampur atau mencuri dan lain. Dan juga menjamin kehalalan pangan, ini yang penting juga. Ya, bagaimana kita tahu bahwa daging ini memang halal dan tidak selama logistiknya, selama transportasinya dia tidak dicampur dengan lain atau bahkan tidak bersentuhan dengan daging-daging lain yang tidak halal. Nah, salah satu perwujudannya adalah dengan membangun yang saya sebut, kami sebut ini, saya dan teman-teman, PreciFlog, Precision Food Logistic. Nah, ini adalah modul yang dapat dicangkokkan ke sistem informasi logistik pangan yang sudah ada. Jadi saya juga yakin bahwa di Indonesia ini sudah ada sistem informasi pangan, sistem informasi logistik pangan. Ya, mungkin dibuat Kemenpan, Perdagangan dan lain-lain, tapi saya belum survei yang dalam sekali, tapi pasti ada. Nah, tapi kita perlu tadi menambahkan modul yang bisa menambah akurasi, presisi, dan juga transparansi dari sistem itu. Nah, ini yang saya usulkan. Saya buatlah PreciFlog, ya suatu program yang dicangkokkan ke dalam sistem yang ada. Jadi dengan demikian kita tidak perlu membuat dari nol sistem logistik pangan ini, tapi kita gunakan yang sudah ada, kita buat orkestrasi data dari sistem yang ada, kemudian kita tambahkan kecerdasan. Nah, itu yang penting. Nah, inilah pemikiran saya dan teman-teman agar kita bisa menghasilkan sistem logistik pangan yang baik. Nah, sekarang adalah penjelasan secara detail masing-masing apa yang saya maksudkan di atas. Kemudian ini agak susah, next-nya ini. Apa perlu nunggu ya? Next, nggak bisa dia. Skip dulu ya. Skip. Nggak bisa segera next. Saya di sini ada urutan next. Enter. Tapi dia tidak bisa. Komponen sistem logistik pangan. Mulai satu persatu kita urai apa saja komponen logistik pangan. Kita lihat di sini, logistik pangan itu terdiri dari sistem produksi. Sebagian besar sejalan dengan apa yang Pak Agung sampaikan dan juga Pak Firdaus sampaikan. Jadi ada 5 sistem logistik pangan. Satu sistem produksi yang menghasilkan ya produksi. 2 sistem pengumpulan. Jangan lupa kita perlu sistem pengumpulan. Collection, pasca panen dan dikumpulkan. Ketiga adalah sistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri. Agroindustri ini nggak perlu industri yang rumit, seperti beras, penggilingan beras itu agroindustri. Cukup dimasukkan padi, keluarnya jadi beras. Atau kita metik apel, dilap, keluarnya jadi apel. That's agroindustry, itu sudah satu pengolahan rantai pendek istilahnya. Ya. Dengan teknologi sederhana sampai ke teknologi mutakhir. Dari beras mungkin keluar tepung beras dan lain-lain. Nah, kemudian adalah sistem distribusi produk akhir. Nah, setelah padi itu jadi beras, digiling, nah bagaimana distribusinya? Dan berikutnya adalah sistem permintaan konsumen. Ini yang kita perlu. Karena bagaimanapun produk itu ada, produk itu dibuat untuk digunakan atau dipakai konsumen. Jadi, untuk membenahi
ya kan, ketahanan pangan tadi, untuk mengurai benang khusus ketahanan pangan tadi, menghadapi tadi kita harus bicara ke 5 sistem ini. Agak lambat transisinya, saya juga dulu pelan. Halo, slide-nya lambat pindahnya. Saya gunakan ini aja ya. Saya gunakan apa tadi? Aja. Bukan, jadi tidak saya slideshow, saya gunakan ini. Saya gunakan ini. Saya share, tapi tidak saya ini biar cepat. Nah, saya gunakan ini mungkin lebih cepat. Ini udah cepat ya. Oke. Sekarang komponen sistem logistik. Sekarang apa masalah pada masa pandemi? Kita lihat pasokan ada tetapi tidak bisa dikirim ke konsumen. Itu masalah pertama. Akhirnya harganya turun, dibuang-buang. Menurut informasi ada susu yang dibuang dan lain-lain ya. Ada susu, ada ayam dan lain-lain. Pada orang perlu. Kedua, pasokan menurun akibat kurangnya tenaga kerja, penyaluran sarana produksi terhambat dan terbatasnya impor. Nah, kita harus mandiri pangan karena orang impor dalam kondisi bencana dia mau makan sendiri dulu. Saya mau kenyang dulu, baru kalau lebih kamu boleh minta atau boleh saya kirim. Gitu. Tapi lebihnya kapan nggak tahu karena bencana kan gitu. Akhirnya konsep kemandirian pangan. Kemudian distribusi ke konsumen ini tidak merata. Tadi sudah disampaikan. Orang perlu 100 kita kirim 1000, orang perlu 1000 kita kirim 100 kan gitu. Nah, ini tidak merata ini. Ini perlu informasi yang jelas. Ya. Kalau itu maksudnya kalau itu maksudnya memindahkannya murah, tentu saja kita nggak apa-apa, tapi memindahkan barang yang sudah diangkut ke Sulawesi dipindahkan ke Sumatera kan mahal, jadinya kita. Nah, ininya salah satu caranya adalah salah satu caranya adalah dengan menggunakan mengolah informasi dengan baik. Oke, baik, berikutnya. Ini mungkin tadi ada Agung Setianto yang minta anotasi, tetapi harus di-enter oleh Agung ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang usaha penanggulangan di sektor produksi. Ini yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kita pikirkan bersama. Pertama tadi adalah kita memberikan insentif pada petani, termasuk ternak dan nelayan. Bisa juga menggunakan sistem pertanian modern, dari sudut presisi tinggi, vertical farming, dan lain-lain. Bisa juga menggantikan sebagian tenaga manusia dengan mesin atau robot. Ya. Jangan semua, kalau semua jadi robot semua. Gitu. Mesti sebagian untuk mempercepat, dan juga robot nggak akan ketularan corona kalau robot kan nggak akan infeksi dia. 4, menjamin kelancaran pasokan sarana produksi, jadi pupuknya ada nggak ya, dan lain-lain. 5, mencari sumber pangan alternatif untuk substitusi makanan, dan ke-6, mencari lahan alternatif, bisa pekarangan, bisa sawah baru dan lain-lain. Nah, ini yang dilakukan pemerintah. Kemudian dilakukan juga itu di segi produksi. Kan saya tadi ada 5 bagian. Kemudian bagaimana di penanggulangi sektor pemukulan dan agroindustri dan distribusi. Kita lihat, kita harus menjamin kecukupan armada dan juga keamanan transportasi. Karena sekarang zaman jadi armadanya cukup, tapi dimaling orang di tengah jalan kan dicuri. Nah, itu juga keamanan transportasi. Ya, saya lihat pemerintah sudah aware tentang hal ini sehingga keamanan itu harus dijaga. Nah, di sektor agroindustri perlu dilakukan penyesuaian sistem produksi sehingga tidak melibatkan banyak karyawan misalnya untuk pengurangan. Kita lihat sendiri karyawan beberapa pabrik sekarang karyawannya 1 tertular, akhirnya 35 orang tertular, bisa 100 orang. Itu bisa kita hindari dengan menggunakan otomatisasi, sehingga hanya di pabrik yang 100 orang hanya bisa 2 atau 3 orang bisa dilakukan untuk ini. Nah, namun seperti saya katakan, usaha-usaha itu saja tidak cukup.
kita perlu perbaikan sistem informasi lapangan. Ini yang menjadi fokus ini, di samping yang tadi yang sudah dilakukan, itu adalah juga yang sudah dan sedang dilakukan dan juga akan, itu adalah concern juga dengan sistem logistik. Tapi kita juga perlu memperbaiki sistem informasi logistik pangan. Nah, kenapa ini perlu? Karena aliran informasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam sistem logistik pangan. Kalau informasi tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul ketimpangan antara permintaan dan pasokan seperti yang sudah digambarkan tadi. Ya. Without information, ya kita akan. Sebenarnya kita sudah sangat jelas tentang hal ini. Dulu zaman sebelum ada GPS itu, kalau kita mau jalan, karena belum ada itu, karena belum disuruh di rumah, belum dikurung, kan kita sering jalan-jalan dari Bogor ke Jakarta, kita lihat lewat mana aja, seingatnya kan, sekenanya, dan ada naluri sedikit, di sana nggak macet, di situ nggak macet kan. Tapi sekarang kita lihat dulu peta, mana yang merah, mana yang biru, mana yang hijau. That's information. Semua itu sudah diberikan kepada kita lewat Google Map, kan gitu. Bagaimana kalau pangan? Mau ngirim pangan kemana ini? Dari mana asalnya? Ya biasanya dari situ. Mau kemana? Biasanya ke situ. Padahal di sana udah kelebihan pangan, yang sedang yang kekurangan banyak. Nah, itu analogi seperti itu yang kita harus berikan, dan kita bisa mewujudkan sistem yang seperti itu, dan itu bukan sistem yang jauh dari jangkauan kita. Dan kita memerlukan itu dalam waktu yang dekat. Ketika untuk menjamin kelancaran logistik pangan perlu dibuat sistem informasi yang cerdas tadi, yang akurat, sehingga kalau macet di sana kata Google kita belok gitu. Dan kasih informasi lagi, kamu akan datang 10 menit lagi, expected arrival time-nya. Jadi kita tahu kita akan telat apa enggak. Nah, sampai juga logistik pangan ini barang akan dikirim ke sana, orang menerima akan menerima 3 hari lagi, 2 hari lagi, dan barangnya masih bagus, sayurnya belum rusak, berasnya belum rusak, dan sebagainya. Nah, itu perlu informasi itu. Kita bayangkan sistem itu, ini barang ini mau datang 2 hari lagi, sekarang posisinya di sana, jumlahnya di situ. Dan itu kita perlukan, saya pikir, untuk menangani apa yang disebut dengan ketahanan pangan atau krisis pangan. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membuat sistem pangan presisi tinggi, sistem logistik pangan presisi tinggi yang saya kira. Ini saya sebutkan di sini, mudah-mudahan bisa pakai annotation ini, bahwa ini akibat dari kelangkaan karena informasi yang tidak akurat. Mulai dari yang paling atas ini, harusnya 150 ya. Nah, kita duga-duga itu 100, akhirnya 100 ke belakang ini. Dia koleksi itu yang ke belakang, akhirnya 100 ke belakang. Jadi orang belakang menerima supply itu 100. Nah, padahal dia punya supply mungkin 150. Akhirnya yang dikirim 100 ya. Di sini kurang 50 yang biru. Itu bisa terjadi real 150 dikira 100. Tapi bisa juga yang di bawah realnya 150, dia duga 150, oke, bagus, ke belakang 150, ke belakang lagi 150, tapi waktu dia kirim 150 dari ke agroindustri, tapi jalan hilang 20. Nah, hilang ini yang disebut kebocoran atau dicampur dan lain-lain, ini kejahatan. Nah, dari A ke C dari 130 jadi 20 sekarang. Hilang lagi 20 jadi 130, kurang 20 jadi 110, padahal demandnya 150. Ini tentu saja akan menyebabkan kelangkaan pangan. Walaupun misalnya sininya cukup, di belakangnya cukup, tapi informasi memberikan yang salah. Apalagi kalau di belakangnya 150 bukan 150 sebenarnya. Ternyata itu 90. Nah, luar biasa lagi, ya kan? Jadi gangguan-gangguan yang lebih, dan itu efeknya sangat parah, bisa menyangkut kelangkaan. Saya juga bahwa berikutnya ada nggak bisa di enter, masih tertunda. Oke. Siapa yang bisa? Ya. Masih tertunda. Oke. Saya coba terus.
Saya tidak tahu. Next ya. Ini saya you are sharing. Saya coba lagi stop sharing. Saya coba lagi sharing lagi. Saya coba lagi ya ini tadi saya share. Nah, sekarang sistem logistik pangan presisi. Apa kemampuannya? Itu adalah mampu prediksi ketersediaan pasokan bahan pangan secara akurat, faktual, real time itu faktual, faktanya seperti itu, dan data terkini. Nah, ini kami lakukan, kami buat namanya modul autoencoder. Ya, ada modal AI untuk melakukan anomali data alami atau tidak. Jadi, mungkin saja ketersediaan biasanya 100, tiba laporkan 50. Nah, ini apakah normal atau suatu keadaan yang tidak normal? Maksudnya apa? Normal itu adalah mungkin karena ya kejadian kekeringan dan lain-lain, atau tidak normal dalam arti ada campur tangan manusia, mungkin salah masukkan atau memang ada kejahatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mampu melakukan perhitungan permintaan konsumen dengan akurat dan terkini. Karena konsumen itu perlu dilihat permintaannya. Nggak bisa hanya diduga 1.000.000 orang kali sekian beras, ya makannya 3 kali sekian, karena ada anak kecil, ada bayi, ada orang dewasa, ada orang sakit seperti tadi di masa bencana, ada orang sakit, ada orang sehat, yang orang sehat di daerah red zone ya, dan orang sehat di daerah yang tidak red zone ya, daerah merah. Orang sehat di daerah merah itu tentu saja gizinya harus lebih tinggi, sesuai dengan Pak Firdaus tadi. Jadi jumlah dan gizinya juga harus lebih bagus dari orang sehat yang di daerah yang aman. Nah, kalau kita membagikannya terbalik, ya, membagi ke daerah aman itu banyak, ke daerah yang merah kekurangan, tidak berbasis kepada data, nah, itu akan menjadi ketimbangan gizi dan juga akan menjadi kelangkaan dan krisis pangan di daerah. Berikutnya adalah mengidentifikasi. Ini yang penting, mengidentifikasi dan mencegah kebocoran pada pipa distribusi bahan pangan. Jadi distribusi ini pipa dari supply ke demand itu melewati, kalau saya gambarkan, pipa air. Nah, pipa ini bisa bocor nih, nah, baik dalam jumlah maupun bocor dalam arti bocor dalam mutu. Tadinya mutunya bagus, sekarang mutunya udah jelek. Tadinya beras bagus, sekarang udah berkutu. Tadinya dagingnya bagus, sudah rusak. Atau intentionally, dengan sengaja dicampur. Tadinya daging sapi aja, sekarang daging sapi campur celeng, campur tikus, dan sebagainya. Nah, how can kita? Nah, kita harus punya sistem yang bisa memastikan otentifikasi, ya, aslian dari produk itu. Nah, atau kecurangan lain yang gitu. Nah, ini sistem ada sistem yang dibuat dengan teknologi artificial intelligence, blockchain. Nah, ya, Ludicrous dan State University dari India, dia bilang sama, negara kami juga di India betul, campurin dari sini. Kita nggak bisa mendeteksi. Akhirnya konsumen mengkonsumsi produk yang tidak seharusnya. Harusnya gizinya sekian, malah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ini saya turun, ya, saya atas lagi, ini lambat, jadi saya stop sharing lagi, saya lewat sini lagi, saya ke agak lambat ya, saya share ke sini, belum share, belum keluar ya. Oh, ini. Nah, ini akhirnya sistemnya seperti ini ya, sistemnya seperti ini. Ini sistem yang tadi ya, yang 150 jadi akhirnya dengan teknologi yang namanya RNN ini recurrent. Nah, ya, 150 ya kita ramal dia 150 lebih cepat, kan. Kemudian untuk memastikan bahwa
Di sini juga sarannya, lainnya berapa? Kita nggak istilahnya tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Memang objektifnya berapa? Nah, kemudian ada yang disebut dengan autoencoder untuk membuat anomali. Dan semuanya semua saksi dengan untuk mendeteksi tadi 20 ini kemana? Kemana? Atau ada adulteration tadi, penurunan mutu selama ini. Ini kalau semua direcord dengan baik itu bisa terdeteksi. Ya. Dan mendeteksinya itu tidak lama. Ya. Dalam hitungan detik kita udah tahu terjadi pencatatan. Nah, kalau menggunakan sistem konvensional untuk mendeteksinya, traceability-nya konvensional itu bisa dengan dan itu bisa bulan. Konvensional bisa dengan sistem informasi biasa, itu bisa 1 minggu, itu udah pakai komputer, tapi mungkin programnya hanya Excel dan sistem database SQL dengan menggunakan teknologi yang namanya apa tadi, blockchain dan artificial intelligence, itu hitungannya bisa, sehingga ini sangat responsif terhadap perencanaan, sistem perencanaan. Teknologi digital yang digunakan seperti sudah disampaikan tadi, kecerdasan buatan, mesin learning, IoT, analitik, dan machine. Nah, ini program yang kami buat namanya PreciFlow, Precision Food Logistics. Sekarang itu sudah dibuat untuk 5. Beras, minyak goreng, tadi aman, beras aman, alhamdulillah aman. Sugar, gula mungkin tidak aman. Kemudian juga daging dan telur. Nantinya bisa untuk komoditi pangan lain yang bahkan juga di masa pandemi nanti kita bisa untuk obat-obatan dan juga alat kesehatan yang katanya tadi adalah the winner kan, bisnis itu naik katanya. Nah, itu kita perlu juga buatkan supply chain presisi tingginya, sistem logistik presisi tinggi. Udah lambat ini. Nah, sekarang ini adalah gambaran dari PreciFlow itu. Ini gambarnya teknis. Ya, kita punya database, ya, service, dan punya intelligent monitoring yang untuk melihat normal enggak datanya ini. Dengan tujuan utama tadi, Anda lihat, kita lihat akurat dan faktual, pengambilan keputusannya menjadi baik, ya, aksi pangan yang akurat dan terjadi ya, kalau datanya salah, aksinya juga salah. Gitu. Kita ambil sederhana lagi, Google Map kita salah kan, di sana mas kan, kita pergi ke sana kan, yang biru dia gambar, yang merah dia gambar biru. Nah, kita pergi ke sana pasti macet. Kita marah-marah sama Google kan, kurang cerdas nih Google Map-nya ya. Terus ditambah kecerdasannya sehingga dia tahu. Nah ini apalagi nggak timely, macet merah, padahal macetnya 1 jam lalu dia karena belum dapat data terbaru. Ya kita udah sampai ke sana, ternyata tidak macet. Nah itu kan juga kita sistem yang tidak akurat dan tidak faktual. Kita menginginkan tentunya datanya faktual, datanya real time, sehingga keputusan kita tepat nih, ya, agar terjamin ketersediaan pangan. Nah ini strategi implementasi yang saya sebutkan. Kalau orang bertanya PreciFlow kapan saya bisa dapat dan seterusnya, ini kan berbeda. PreciFlow ini adalah modul dalam bentuk API, Application Program Interface, yang dirancang untuk dicangkokkan seperti saya sampaikan di awal. Ini memang penjelasan yang awal. Ke dalam sistem informasi pangan atau sistem informasi logistik pangan yang sudah ada. Siapapun yang punya, ya kita bisa bekerja sama, karena kita mencangkokkan sistem itu. Dan setelah dicangkokkan, ya, diinstal, dia akan mengupdate sistem monitoring datanya, kemudian dia akan mengupdate sistem prediksi, sistem monitoring diupdate dengan auto encoder, sistem prediksi akan diupdate dengan recurrent neural network, kemudian satu lagi yang diupdate adalah struktur datanya. Struktur datanya yang biasa, ya, notabene biasa menjadi struktur data yang terdistribusi istilahnya, yang dengan blockchain. Berhenti lagi, tinggal sedikit lagi, ya.
banyak makan ini tuh banyak banyak makan memori. Nah, kemudian dashboard Presi Flow, kita punya dashboard nanti dia akan tergabung secara otomatis, dia ditambahkan pada sistem yang sudah ada. Di Kementan mungkin sudah ada, di Mendak ada, di Kementan mungkin itu Pusdati atau dari mana saya tidak belum tahu banyak gitu. Kapan mungkin bisa lihat. Nah, kita bisa dashboardnya secara otomatis akan tergabung, sehingga kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi, dan notifikasi yang diberikan kita bisa langsung lakukan di dashboard. Sistem informasi logistik pangan yang sudah diupdate ini bisa dijalankan baik di Windows maupun di Android. Oke, saya pikir ini daftar pustaka, dan terima kasih. Mudah-mudahan terdengar dengan baik dan bisa saya sampaikan dengan jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Yandra. Ini kalau saya catat dan sangat terkait sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi, Pak Agung dan Pak Prof. Firdaus. Karena kalau kita lihat misalnya salah satu yang disampaikan yang poin utamanya Pak Yandra, misalnya bagaimana sistem kita membangun sistem logistik pangan, dan kemudian Prof. Yandra tadi menyampaikan salah satu model yang sudah dikembangkan. Nah, pertanyaan lebih lanjut sebenarnya adalah bagaimana kesiapan infrastruktur yang memungkinkan untuk bisa mengadopsi model-model sistem logistik pangan yang berbasis IT ini, yang kemudian kelembagaan dan sumber daya manusia menurut saya itu menjadi salah satu poin juga yang tentunya sangat penting. Kemudian juga selain itu terkait dengan kelembagaan atau governance, saya pikir juga dorongan untuk implementasi logistik berbasis IT ini juga bisa dari sisi konsumen sebenarnya. Artinya semakin tinggi literasi konsumen misalnya terhadap keamanan pangan, saya pikir itu akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi implementasi atau pemanfaatan dari teknologi-teknologi informasi untuk ya seperti blockchain dan artificial intelligence yang dikembangkan untuk mengatasi misalnya tadi seperti food adulteration dan segala macam. Jadi ini kajian-kajian yang sangat menarik, dan saya pikir ini juga akan menjadi bahan-bahan yang bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi di sini saya sudah merekap sekitar 24 pertanyaan, tapi sebelumnya beberapa tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Agung tadi karena belum beliau meninggalkan ruang meeting. Dan untuk saat ini saya buka dulu penanya untuk secara verbal ya. Mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan secara verbal, silahkan di raise hand, dan saya akan mungkin secara acak memanggil begitu ya. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan secara verbal terlebih dahulu. Saya lihat belum ada ya yang raise hand. Ya, Pak Eko Haryanto, silakan. Oke. Pak Eko Haryanto, silakan. Silakan, Pak. Kalau belum, saya mau nanya, Bu Eva. Pak, silakan. Silakan, Pak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cuma satu, terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menjamin terkait dengan food safety-nya atau dari keamanan pangan tersebut. Itu aja, Bu. Halo. Ya. Halo.
Ya, halo, sorry, maaf saya belum Eva, lupa mungkin Prof. Firdaus dulu yang bisa menanggapi. ini tadi pertanyaannya saya cuma dengarnya keamanan pangannya aja. Mungkin bisa diulangi Bu Ya, ya. Direktur. Saya juga nggak terdengar Ya, coba Pak semua. Eko mau diulang lagi Pak Eko. Baik, Pak Eko dari mana Pak Assalamualaikum Eko? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Saya Eko Haryanto dari Universitas Batanghari Jambi. Oke. Dari diskusi yang telah dari pemaparan materi yang telah diberikan tadi, ada satu pertanyaan saja Pak yang ingin saya tanyakan logistik pangan pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan jumlah stok pangan yang ada dan didistribusikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa menjamin Pak kira-kira pangan yang didistribusikan tersebut secara kualitas itu aman untuk dikonsumsi gitu Pak, terkait dengan sistem imun tubuh kita. Ya, food safety-nya Pak, lebih ke food safety seperti apa. Terima kasih. Oke, Bu Eva mungkin langsung saja ya. Ditampung aja dulu, Pak. Oh, mau ditampung, silakan. Bu Evi. Halo. Oh ya, ya halo silakan. Ya, salam saya Bu. Saya juga Bu. Silakan. Ya, ya. Bu Eva. Tadi ya. Tadi Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Firdaus. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini Pak dari Makassar, dari UNAS. Oke Pak, ya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Firdaus. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Kaban tadi. Saya pikir ini ada hubungannya dengan apa yang telah Bapak sampaikan. Satu saja Pak pertanyaannya. Tadi kan Bapak menjelaskan bagaimana pangan di Sulawesi Utara misalnya yang suka makan cabai, termasuk di Padang dan sebagainya. Nah tentunya ini ada kaitannya dengan strategi bagaimana potensi dari pangan itu sendiri dan tentunya strategi dalam hal pasokan pangan itu sendiri sampai ke sasaran. Nah, tentunya sebagai pakar di bidang pangan, saya ingin bertanya kepada Pak Prof. Firdaus, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan agar supaya kelangkaan pangan ini itu tidak menjadi beban di masyarakat, baik itu dari segi potensinya maupun dari segi strategi pasokan pangan sampai ke mereka. Itu barangkali Pak Prof. Firdaus. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penanya lagi tadi. Ibu. Saya Erwi Dodo. Pak Erwi Dodo, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Pak Firdaus, Pak Yandra atas pemaparannya Pak Yandra. Pertanyaan buat Pak. Halo. Halo. Dengar Mas. Ya. Dengar ya. Dengar Mas. Oke. Untuk Pak Firdaus terkait dengan saya sangat setuju ya, kita perlu memanfaatkan sistem resi gudang. Ya. Karena undang-undangnya juga udah ada sejak tahun 2006 ya, kalau nggak salah sudah ada undang-undang itu. Masalahnya adalah bahwa gudang yang memenuhi persyaratan resi gudang ya, itu masih sangat terbatas baik itu di sentra-sentra produksi pangan perkebunan maupun di tempat-tempat apalagi yang bukan sentra ya. Karena Indonesia belum pernah mengalami revolusi pergudangan lah di Indonesia. Menurut Pak Firdaus, langkah-langkah apa yang kebetulan Pak Firdaus kan tenaga ahli di Kementerian Pertanian ya, dan saya belum melihat Kementerian Pertanian tertarik untuk memanfaatkan ini. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk segera memperluas penerapan jasa resi gudang? Itu Pak Firdaus. Untuk Pak Yandra,
Pak Yandra, saya juga sepakat ya, sistem logistik yang presisi ya itu penting sekali. Ya. Pertanyaan saya, dari mana kita memulai itu? Kalau saat ini belum terbangun, instansi-instansi mana saja yang harus memulai dan bertanggung jawab? Untuk jangka pendek, apa yang harus dia lakukan selama masa pandemi ini sehingga bisa menjamin ya sistem logistik pangan itu berjalan dan kelangkaan tidak terjadi. Terima kasih.